Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30 SPKI adalah peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Di Indonesia, peristiwa ini menandai puncak dari konflik antar Partai Komunis Indonesia, PKI, dan militer Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat oleh sekelompok PKI yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Para jenderal ini diculik dan dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Gerakan G30 September juga menyerang markas Kontras, berusaha untuk menguasai Jakarta. Namun, upaya mereka digagalkan oleh militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Latar belakang, PKI merupakan partai politik terbesar di Indonesia pada saat itu dan memiliki pengaruh yang kuat di berbagai bidang, termasuk militer. Terdapat ketegangan yang meningkat antara PKI dan militer yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti perebutan pengaruh dan ideologi. PKI merasa terancam oleh kekuatan militer dan berusaha untuk merebut kekuasaan. Militer, di sisi lain, merasa terancam oleh pengaruh PKI yang semakin besar dan khawatir akan terjadi kudeta komunis. Peristiwa tanggal 30 September 1965, sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia menculik dan membunuh anggota Jenderal Angkatan Darat di rumah kediaman mereka. Para korban jenderal adalah: pertama ada Jenderal Ahmad Yani, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal R. Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Jenderal D.I. Panjaitan, dan Jenderal Harjono. Para jenderal ini diculik dan dibunuh di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Gerakan 30 September juga menyerang markas Kostrad dan berusaha ingin menguasai Jakarta. Berikut adalah tujuan spesifik G30 SPKI. 1. Menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. 2. PKI merasa bahwa pemerintah Soekarno terlalu lemah dan tidak mendukung kebijakan komunis. Mereka ingin menggantikan Soekarno dengan pemimpin yang lebih pro-komunis. 2. Menguasai militer. PKI menyadari bahwa untuk menguasai negara mereka harus mengendalikan militer. Mereka berusaha untuk menyingkirkan para jenderal yang dianggap sebagai ancaman bagi mereka. 3. Mendirikan negara komunis. Tujuan akhir dari G30 SPKI adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Mereka ingin menerapkan ideologi komunis dan membangun masyarakat yang egaliter. Namun, tujuan G30 SPKI gagal tercapai. Gerakan ini dihentikan oleh militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. PKI dibubarkan dan pengaruhnya di Indonesia lenyap. Hari peringatan G30 SPKI 2024 menjadi momen yang tepat untuk kita bisa melihat lagi bagaimana perjuangan para pahlawan nasional. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengenang selalu jasa mereka dan melanjutkan perjuangan demi majunya Indonesia. Selamat memperingati peristiwa G30 SPKI 2024.